Hai Tere, temanku. Halo, Kak. Apa Halo, kabar? baik dong. Ya, apa kamu? Ya, aku kabarku baik-baik aja, tapi sekarang aku lagi lapar. Serius deh. Ini baru permulaan tapi aku udah lapar aja ya, guys. Ya, gimana ya? Manusia itu kan emang suka lapar ya kan? Ya, itu normal sih sebenarnya. Oke, kesibukan kamu apa nih, Ter? Akhir-akhir ini? Wah, aku sih paling ya ngerjakan desain gitu-gitu, sama ngerjain tugas-tugas rumah. Oh, tugas-tugas rumah. Oh, iya sih, kita kan belum dapat tugas kuliah ya kan? Kita kan juga belum mulai perkuliahan juga ya kan? Masih Nah, libur dong. bener. Aduh, tapi meskipun kita kuliah pun kerasa kayak liburan, ya kan? Ya, bener dong. Gimana? Ini kan awal-awal banget ya. Kita gimana kalau kita kenalan dulu nih, Tir, ya kan? Oh, Nah, setuju banget. Biar nggak penasaran, kasihan nih Clara yang dengerin kalau benar-benar. penasaran nih. Nih, aku bakal mulai kenalan dari aku dulu aja ya, Tir. Nah, jadi buat kalian yang lagi dengerin ataupun yang lagi nonton kita saat ini, kenalin nama aku itu Clara Ima Kuncahya atau biasa dipanggilnya Clara Kuncahya gitu. Tapi kadang-kadang orang itu ngira itu aku tuh kayak separuh orang Jepang gitu ya, gara-gara nama aku tuh kalau disingkat Kuncahya jadinya Kun. Jadi kalau misalnya panggil tuh Clara Kun Kun. Padahal kun dalam bahasa Jepang itu adalah untuk menyebut nama orang laki-laki, sedangkan kan saya cewek, bapak, ibu, anak-anak, teman-teman itu sekalian. Jadi aku ini mahasiswa semester 3 dan kesibukan akhir-akhir ini ya cuma bantuin mama kayak kan mama kan juga ada kerjaan di rumah juga ya kan, kayak jualan apa gitu. Terus habis itu ngerjain juga tugas-tugas dari kampus dan yang pastinya drakor itu kayak nggak apa-apa nggak makan, yang penting drakoran. Nggak bercanda mah, aku juga butuh makan. Gantian dong, kamu dong yang kenalan Teh, mereka udah kepo-kepo nih kayaknya. Ya, namaku Teresia Andrea Novalentina Putri. Panjang banget kan, kayak kereta api bahkan. Ya kan, banyak banget orang yang salah banget nama panggilku itu. Tapi kalian nggak usah manggil aku sepanjang itu, karena itu kayaknya cukup melelahkan. Jadi kalian tinggal panggil aku Teresia atau Tere aja gitu, nggak apa-apa, aku langsung noleh kok. Namanya dia pasaran, kalau nggak titip bolong aja guys, nanti pasti dia noleh. Bisa, nggak apa-apa. Aku sama kayak Clara di jurusan manajemen semester 3 juga, dan kampusnya kita juga sama. Gitu. Kamu nggak punya hobi gitu, Ter? Kamu, oh enggak sih, Tere tuh hobinya itu adalah ini guys, ngebucinin aku. Kan? Wah, kayaknya kamunya yang ngebucin sama opa Korea. Jangan dikasih tahu. Waduh, itu tuh. Wah, kamu tiba-tiba kaget kayak gitu. Jangan-jangan kamu kaget ngeliatin episode pertama kita pada hari ini ya. Kalau misalnya kita hari ini kok ada yang baru, ya kan? Bener. Kita itu baru napak di podcast ini loh. Ini baru kali pertama kita nggak sih? Episode pertama kita, episode premiere kita. Anggapannya kita nih masih kayak bau bawang ya, bau pokok bawang, kayak newbie banget kan di dunia perpodcastan ini menjadi seorang podcaster. Newbie banget kita ini. Ini yang baru itu HMJMX Podcast loh, Ter. Iya. Wah, HMJM. Iya, spoiler dikit dong, Ter. Spoiler dikit tentang podcast kita ini. Nah, HMJM itu ya, Claire ya. Kalau aku dengar pertama kali kata nama HMJM, itu tuh yang inget itu orang-orangnya itu heboh. Tapi nggak cuma heboh aja sih mereka ini. Mereka ini juga punya skill-skill yang bagus juga. Gak kalah sama ormawa lain. Oh, berarti kayak ini tuh kayak sebuah organisasi gitu ya, Ter. Berarti kita ini adalah utusan dari HMJM, bener kan? Bener. Tapi kita jangan spoiler lebih lanjut, Ter. Nggak boleh. Nanti itu bakal ada, ya nanti. Kalau ngomong-ngomong soal organisasi kan pasti ada universitasnya kan.
nggak mungkin organisasi tanpa ada universitas, bener kan Ter? Bener banget. Pasti ada yang membawahi gitu. Ada yang kepo nggak nih kira-kira aku sama Tere ini dari mana? Ayo. Kita itu dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Terkenal sama kampus batu batanya itu loh. Kampus batu bata sama kampus yang di Noyo yang kampus Batagor. Enak, ya kan? Nah, bener banget. Aduh, Batagor. Buat kalian yang mungkin nggak pernah kenal WM ya, Ter, kayaknya kalau ke WM itu kalian harus nyobain Batagornya. Serius, itu kayak icon WM banget itu. Enak. Cuma. Itu, no debat nggak sih, Ter? Enak banget loh, Ter, serius. Aku sampai kangen. Kamu kangen nggak sih sama Batagornya? Aduh, itu tuh hal yang paling dikangenin selain kampus makanan itu ya itu. Batagornya. Tapi nih, Ter, ngomong-ngomong soal perkuliahan ya, kita kan udah lama banget gak sih nggak ke kampus, aku jadi kangen loh, serius. Iya bener, kita udah hampir berapa bulan ya nggak ke kampus itu kayak, aduh, bahkan rasanya lupa gitu. Udah kita udah nggak ngampus gitu ya, Ter, tiba-tiba aja udah mau masuk masa orientasi loh, masa orientasi buat mahasiswa baru, parah nggak sih? Wah, cepet banget sih ini anggapannya. Kayak, wah kayaknya baru kemarin kita itu kayak libur. Sekarang kita udah mau masuk lagi dong. Iya, dan itu kita udah punya teman-teman adik-adik baru loh, Ter. Yang jadi maba itu tahun ini. Iya nggak sih? Terus abis kayak aku ngeliatin mereka gitu ya, posting-posting di Instagram tentang apa kayak gimana mereka tuh pra ospek. Itu aku jadi inget waktu kita dulu jadi maba loh, Ter. Ingat gak kamu dulu waktu kita jadi maba? Ingat juga. Kayak culun-culun, ya emang kita nggak dikepang sih atau kayak gimana, cuman kayak masa-masanya tiba-tiba tuh kayak terngiang aja, kayak throwback gitu kan, Der, kayak dulu aku juga pernah jadi maba, kayak gitu. Kayaknya masa-masa kita jadi maba sebentar banget ya, Ziklar, kayak wah kita udah jadi cutting gitu. Terus belum nanti kita tiba-tiba tidur terus kita bangun skripsi, jangan sampai. Tapi kalau ngomong-ngomong soal maba ya, Ter, kan dulu pasti maba ini kayak anggapannya baru-baru nih. Kita juga waktu itu kayaknya belum tahu HMJM itu apa ya kan, Ter, waktu kita maba itu. Gimana kalau kamu ceritain deh, Ter, kayak sharing kayak waktu ospek itu, gimana sih kayak kamu tuh waktu jadi maba, terus tiba-tiba kenal HMJM, sampai kamu tuh masuk jadi panitia tetapnya HMJM. Boleh. Seru sih. Sebenarnya aku tuh denger HMJM itu nggak jauh-jauh sih, guys. Aku tuh denger HMJM itu dari mapingku, mahasiswa pendampingku pas waktu PPK atau pas ospek itu. Jadi mapingku tuh ternyata orang HMJM juga, anggota HMJM. Dan itu kayak dia nyeritainnya ya. Aku mau ngasih tahu namanya tuh Cek Ayu. Kalau Cek Ayu denger ini, halo Cek. Nah, Cek Ayu ini ya guys, kalau pas nyeritain dan kalau pas lagi ngomongin tentang HMJM itu kayak seru banget gitu. Kayak yang wah, kalau denger HMJM itu langsung kayak wah, kayaknya ini keren deh gitu. Kayak semua hal tentang HMJM itu keren banget gitu. Jadi aku otomatis penasaran dong guys, apa sih HMJM ini? Ya udah deh, aku mulai dari panletnya, terus akhirnya berujung sampai pantepnya, aku daftar. Dan puji Tuhannya keterima. Gitu. Tuh. Ini sebenarnya kalau kamu kan dari mapping ya, kalau aku tuh sebenarnya dari nonton video loh, Ter. Kayak waktu itu kan ada kayak perkenalan gitu kan, kayak ada orientasi, terus mereka tuh kayak memperkenalkan dari ketua-ketua orang nomor 1 di HMJM itu, kayak memperkenalkan pakai video. Dan hebatnya, aku tuh langsung terpana, aku jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Kayak gitu lah anggapannya. Aku jadi kayak langsung pengen, aku harus masuk HMJM, kayak gitu loh, beneran serius. Ketika aku ngeliat videonya mereka jalan-jalan di Jogja, aku langsung kayak seru banget ini tuh. Ya pasti kan ngeliat videonya kan, Ter, waktu itu. Pasti dong, tapi emang keren banget sih videonya itu. Kira-kira siapa sih yang buat itu? Penasaran aku tiba-tiba.
Nah, ini kan tadi kita udah ngomong kan, kita tuh siapa, kita tuh ngapain di sini. Ini episode pertama kita ya guys, episode perdana kita pada hari ini. Dan yang pastinya ketika episode pertama kita nggak bakalan gabut ngobrol berdua loh, Ter. Kita tuh punya orang spesial pada hari ini. Wah, orang spesial. Spesial, martabak spesial gitu, Klar? Enggak dong. Bukan martabak spesial, jangan. Saya lagi lapar, Mbak. Saya lagi lapar, jangan dipancing-pancing. Jadi guest stars kita ini hari ini tuh ada 2 orang. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Pinter juga nggak, Tir? Pinter nggak sih, Tir? Pasti. Nggak cuma pinter. Baik. Oh ya Allah, sumpah itu perfect gitu. Tuh, padahal manusia nggak ada yang sempurna ya, tapi kayaknya mereka tuh kayak sampai hampir ke sempurna gitu ya. Iya, bener banget. Nah, kita bakal ngobrolin lebih jauh lagi tentang HMJM atau Himpunan Mahasiswa Manajemen sama orang-orang yang ada yang bakal kita tampilin ini ya nggak sih, Ter? Kita bakal ngobrol lebih jauh, lebih dalam lagi, dan juga kita bakal mengenali 2 orang bintang tamu yang akan hadir pada hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru nggak sih, ngobrol-ngobrol santai gitu, buat teman-teman kalian yang lagi gabut, ya kan? Maka dari itu, lebih baik kalau daripada kita kelamaan nunggunya, mending kita langsung panggil aja orangnya. Gimana, Tir? Bener, daripada kelamaan. Ayo kita panggil. Aku panggil ya. Ya, kamu panggil. Celia. Cece. Sabar. Kayaknya ada bau-baunya Cece mau join deh. Nah, tuh. Siapa tuh yang lagi join kita? Aduh, malam, Ce. Halo. Hai Klar, hai Tere. Waduh. Aduh, kita ditemenin mau sama ngapain ini, Kak? Kita mau ngobrol-ngobrol lah, Ce. Ngobrol-ngobrol santai pada hari ini. Oh, gitu. Ngobrol-ngobrol malam. Oke. Ce, kabarnya selama corona ini? Kalau aku kabarnya sih, ini ya, kalau sebulan 2 bulan pertama, waktu itu aku berharap semoga bulan ketiga itu sudah selesai gitu liburnya, dan kampus sudah dibuka lagi. Terus kita boleh aktivitas di kampus lagi. Aku baru kayak gitu. Ternyata waktu itu kan kampus bilangnya tutup sampai 30 April, nggak salah ya, 30 atau awal Mei. Ternyata diperpanjang PSBB-nya di Surabaya. Jadi ya mau nggak mau, aku nggak ke kampus, keluar aja kayak curi-curi gitu, keluar sama temen-temen kayak keluar ke sini nongkrong, tapi nggak yang sampai lama gitu, cuma 2 jam aja kayak gitu. Terus setelah lolos 3 bulan dia kan, kita udah pandemi ini, maksudnya di rumah aja ini udah lebih dari 5 bulan. Itu udah jadi kebiasaan, udah jadi habit yang ya udah memang tadinya di rumah, dan memang apa ya, mungkin sudah kebiasaan kayak nggak keluar rumah tuh nggak masalah gitu. Kayak kita tuh hubungan secara virtual gitu loh, udah nggak jadi masalah lagi gitu. Sempat stres di awal-awal. Ternyata sama ya, Ter, kayaknya Celia ini kegiatannya sama kita itu. Ya bener banget, Klar. Tapi bedanya mungkin mungkin karena kalau di rumah itu ngapain? Bantu orang tua gitu ya. Kalau aku ya, kalau aku di rumah itu ya yang pertama bangun tidur itu pasti ngecek HP dulu. Terus habis itu bantuin orang tua pasti. Terus ketiga, ya ujung-ujungnya ngecek HP lagi, Ce. Terus kalau nggak gitu ya langsung tidur dah aja kayak gitu. Kalau lebih tepatnya ini ya, jadi tim rebahan gitu ya. Betul banget, jadi tim rebahan. Kalau nggak bantuin orang tua. Terus nggak tere. Sama sih. Aku kalau nggak bangun tidur, itu kalau nggak dipanggil mama, aku nggak bangun nih. Jadi ya kesiangan banget. Terus ya udah. Nah, terus habis itu ini kan kita kan dari tadi udah ngobrol kan, Ce. Udah ngobrol panjang lebar, terus giliran kita ditemenin sama Cece. Nah, kita tuh dari tadi kan udah ngobrol nih, Ce, ya. Pertama kali kita kenal HMJM itu kayak gimana waktu kita maba. Aku sama Tiri itu juga penasaran loh, Ce, sebenarnya. Waktu dulu Cece jadi maba itu kayak gimana loh. Kayak mungkin lagi denger nih kan kayak pengen juga tahu kayak gitu. Oh, Kak Lia ini itu tuh gimana sih dulu waktu jadi seorang maba, terus abis itu kenal HMJM. Sama kayak ceritaku sama Tere gitu, Ce. Kita juga pengen tahu, penasaran. Ce.
Pas pertama kali mungkin PPK Pertama gitu kali ya. maba. Aku tipe orang yang punya banyak temen tapi nggak sebanyak itu. Jadi di SMA itu kan lumayan besar ya lingkupannya, cakupannya. Soalnya dulu di SMA aku itu ada 8 kelas dan aku kan IPS 4 kelas, IPA 3 kelas dan bahasa 1 kelas. Temanku itu dulu kan aku OSIS, tapi kayak jarang gitu loh punya temen yang sampai dekat-dekat banget gitu enggak. Jadi aku nomaden gitu ya di SMA. Tapi juga nggak sebanyak itu. Nah, pas masuk di WM pertama kali itu mikir kata orang-orang kalau udah kuliah tuh udah individu, udah beda lagi nggak kayak sekolah ya kan. Hubungannya tuh lebih enak kalau di sekolah, kan orang-orang bilang kayak gitu. Nah waktu di kuliah tuh aku kayak mencari-cari tahu, masa sih di kuliah tuh kayak gitu, uh, masa peralihan dari siswa ke mahasiswa itu sudah beda gitu. Ternyata pas pertama kali masuk di WM itu yang PPK hari pertama aku itu udah kenal sama anak kelasku. Terus kayak aku ngerasa di kelas itu vibes-nya kayak waktu SMA. Jadi tukeran nomor handphone, tukeran line, terus saling follow-followan Instagram gitu, terus kenal gitu ya. Udah itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga lewat gitu kan. Pada saat hari itu promosi tentang Ormawa gitu ya. Memang aku nunggu sesi saat ini Ormawa, penjelasan Ormawa. Soalnya dulu pas aku SMA itu denger sekilas tentang BEM, Senat gitu. Mungkin kalau Senat ini nama yang lama ya. Terus dulu aku tuh nggak kenal apa itu BPM, apa itu LPM, apa itu HMJA, HMJM nggak kenal. Kenalku cuma BEM. Kayak umum gitu ya. Secara kita dulu di SMA, anak kuliahan kebanyakannya oh join apa di organisasi, oh BEM, oh Senat gitu. Nah waktu itu Cek Clara ketuanya HMJM periode 2016. Jadi pas aku jadi maba dia itu ketuanya kayak gitu. Habis itu aku denger sharing pertama kali yang aku lihat itu oh Cici ini kok cantik ya, maksudnya kayak siapa gitu loh, membawakan HMJM itu enak gitu, kayak nyapa kita, welcome kita itu benar-benar dengan pembawaan yang asik gitu. Jadi aku tertarik nih, oh ada Ormawa HMJM, apa sih HMJM ini? Kok kayak aneh gitu, ya kan? Ya kan? Soalnya mungkin kalian juga nggak pernah dengar kan nama HMJM, HMJA waktu di sekolah dulu. Cuma aku aja yang nggak tahu. Jujur sih ya, aku tuh nggak tahu sama sekali. Waktu SMA itu aku cuma pernah sering dengar itu cuma BEM aja kayak gitu. Berarti sama kan, cuma BEM aja yang terkenal di telinga kita waktu SMA gitu. Nah, habis itu aku denger HMJM ini organisasi tingkat jurusan gitu. Karena aku manajemen, oh kayak aku terpanggil gitu loh. Kayak, oh itu loh kamu, maksudnya informasi ini buat aku gitu ya kan. Jadi aku dengerin kayak cerita, tertarik nih sama HMJM karena waktu itu jadi kan ada Cek Lara di depan nih yang presentasi, di belakang itu ada si penggembiranya, istilahnya kayak nonton bayaran gitu, kayak sorak-soraknya gitu. Jadi aku kayak wih gila paling ramai banget gitu ya kan. Nah sejenak itu perhatianku teralih ke HMJM waktu itu, kayak oh aku pengen tahu banget tentang HMJM. Pas aku keluar ya kan, karena ada tur kampus, habis ada sesi kedua itu tur kampus. Habis itu aku lewat belakang, terus HMJM itu suaranya paling banter. Kayak, ayo join HMJM gitu ya kan. Terus aku ngeliat, wah, dia itu nyodorin aku formulir. Ayo diambil aja manajemen kan gitu. Terus tak ambil, oh iya terima kasih ya kak. Tak lihat, ternyata di situ ada si yang aku pengen. Si yang benernya aku tuh pengen dari dulu masuk gitu loh. Itu si acara. Dulu itu aku nggak pernah jadi si acara selama di SMA jadi OSIS. Nah di kuliah aku pengen banget jadi si acara. Aku kenal sama mapping tetanggaku itu anak HMJM waktu itu. Terus aku tanya, di HMJM itu tuh programnya apa aja sih? Terus dia tuh ngarahin aku ke formulir. Coba lihat di formulirmu. Aku buka, ada 4 program waktu itu. Aku bingung kan yang mana yang cocok buat aku, karena aku nggak kenal nih program 1, 2, 3, 4 ini apa aja gitu. Akhirnya si Cece ini nyaranin aku, coba kamu masuk di NPSC. Soalnya itu program besar, terus closingnya tuh di hotel, bla bla bla. Pokoknya sharingnya tuh menarik gitu, kayak seakan-akan menjual program itu, kayak mengarahkan gitu. Akhirnya udah aku nurut,
masuk di NPSC, daftar si acara gitu. Ya udah akhirnya itu adalah awal perjalananku masuk di HMJM, kenal HMJM lebih lanjut, terus akhirnya deket, nyaman, dan akhirnya keterusan sampai panitia tetap. Kayak gitu. Wah, seru sih, C. Panjang loh, Ter, ceritanya. Lebih seru daripada cerita kita loh, Ter. Serius deh. Nah, sebenarnya ya, C, hari ini gitu, kita nggak cuma ngobrol bertiga doang loh. Tapi ada satu orang lagi yang aku sama Tere udah nyiapin. Kayak surprise gitu buat Celia. Oh ya? Jadi penasaran orang HMJM, lumayan. Orang HMJM. Benar. Anak HMJM. HMJM, iya. Tapi nggak yang kayak aktif kayak gitu. Bisa dibilang kayak dia itu sudah hidup 2 kali lebih lama daripada kita, daripada aku sama Tere, C. Dan cluenya, C, itu tuh cowok, terus ganteng, imut-imut gitu, C. Ayo. Ya, kayaknya aku tahu siapa. Orang pertama sebelum aku, kayaknya. Iya, sepertinya ya. Aduh, Ter, gimana kalau kamu langsung panggilin aja, Ter? Wah, ayo, Ko Johan. Kayaknya Ko Johan. Iya, enggak? Sepertinya Ko Johan. Bener, C. Mana orangnya? Aduh, bentar. Nah, aduh. Kita ada orang lagi nih, guys, yang bergabung kita pada hari ini. Halo, Ko Johan. Halo, Ko Johan. On kamera dong. Ya. Kenapa, Ko? Oh, enggak on. Aduh. Halo ya, apa kabar? Aduh, baik, Ko. Kok tambah lemu? Tambah imut-imut, Ko. Tambah subur. Bahagia. Bener-bener tambah bahagia. Aduh. Bahagia soalnya dia selengser kelar. Bebannya setengah udah nggak ada gitu ya. Udah nggak ada. Gimana kok kabarnya sekarang, Ko? Ya baik ya. Bosen, di rumah bosen. Nggak ngapa-ngapain soalnya. Ya cuman memang Bener. sama ya. Iya, tapi kan kamu masih ada Ormawa. Nah, Ko sekarang kesibukannya apa? Ko lagi ngapain? Kayak sekarang aku kan lagi ngambil skripsi ya, jadi udah mulai nyiapin skripsi. Untung udah judul udah fix, tinggal sekarang ya buat bab 1 dan seterusnya. Terus juga bantui orang tua juga buat bisnis. Terus juga lagi nyambi-nyambi buat belajar deh, itu sih pasar modal sih. Soalnya kan aku kan juga manajemen kan ngambil keuangan toh. Iya. Nah daripada anggapannya kamu belajar tapi nggak praktek, nah aku percuma ngono. Benar kan? Nah jadi ini aku nyoba praktekin deh saham sekarang. Wow. Berarti Ko Johan ini termasuk cepet ya Ko buat ngambil skripsi itu. Dan judulnya cepet juga udah fix loh. Aduh keren sih. Ya untung di ACC udah. Aduh keren. Aku berharap nanti ke depannya aku bakalan kayak Ko Johan gitu ya. Kayak cepet nanti skripsinya. Sama itu harapanku loh sebenarnya. Gampang kok. Aduh, amin. Gampang. Nah, Ko kan pasti sebelum jadi panitia PPK ini pasti dulu kan pernah jadi maba nih, Ko. Boleh dong Ko ceritain pas Ko jadi pas maba itu PPK-nya kayak gimana, Ko? Apa sama kayak tahun lalu, apa tahun ini juga beda? Selain corona ya, Ko, selain gara-gara corona. Corona. Ya bedanya corona sih. Like PPK itu sebenarnya kayak konsep acaranya tahun ke tahun tuh sama, tapi kan singgarai beda tuh gara-gara kita kan dari SMA ya. Dari SMA kamu masuk kampus, kuliah, wah suasana kayak gini, kamu ketemu orang-orang baru itu singgarai, kamu pasti seneng pol. Iya, benar. Betul nggak? Betul, 100% benar. Cuman dulu enaknya WMGP ku itu kayak lapangannya gede pol. Jadi dulu auditoriumnya sing Pakuwon itu, sing gede, sing kayak markasnya Avenger itu. Oh iya. Benar. Itu dulu nggak ada, itu dulu lapangan kosong. Terus dibuat WMGP. Wah. Loh, tapi tahunku tuh ya nggak ada loh, Bu. Itu juga belum dibangun.
tahunmu itu nggak ada, soalnya memang udah mulai proses, nggak salah itu. Kan udah mulai ditutupi, dibangun-bangun. Jadi kayak lebih sempit gitu. Dan tahun ini, ya tahun ini kan harusnya wis jadi, cuman nggak jadi dipakai, nggak seru. Iya makanya. Kan, Buat kan kalian bayangno nggak sih kan WMGP deh, markas Avenger. Terus betul. Nanti buat teman Fakultas Bisnis, nanti bakal ada Dies Natalis Fakultas Bisnis. Jangan lupa nanti diikuti, pasti seru-seru banget acaranya. Ditunggu ya guys. Bener, kan harus nunggu itu guys. Bener. Nah ini kan kok, tadi kan kita kan udah cerita kan kok, apa namanya tadi Celia ini udah nyeritain kayak pengalamannya Celia ini mau sebelum masuk HMJM itu ada lika-likunya ya kan. Kita penasaran kok, ya nggak Ter? Kita penasaran nggak Ter? Kayak ceritanya kok Joni kayak apa? Ceritain dong kok. Mas cerita aku tadi itu. Iya. Wah. Dulu pas HMJM, dulu pas aku masuk HMJM pertama itu kan daftar panlep tau pasti tau. Iya. Itu keterima di program nasional Startup Competition. Jadi dulu HMJM itu punya dua program nasional. Satunya NPSC sampai sekarang masih ada, sama satunya NSC. Salah jari. Nah, dulu pas kan sebenarnya aku dulu nggak pernah ikut organisasi pas SMA. Terus pas kuliah kok tiba-tiba daftar nih, dulu aku kalau nggak salah itu nyentang bisi acara sama si Pupdok. Gitu loh. Ya aku sebenarnya lebih pede ke Pupdok sih, tapi nggak tahu kok tiba-tiba keterimanya di si acara. Jadi keterima si acara. Untuk orang yang nggak pernah organisasi pas SMA, tiba-tiba masuk kuliah, masuknya program nasional, masuknya si acara lagi. Wah. Kan bingung. Cerita itu hampir sama loh kayak aku. Tadi kan aku cerita itu dari dulu nggak pernah jadi si acara, pernah pun itu nggak sing sampai acara gede-gede gitu, jadi nggak tahu rasanya jadi si acara tuh kayak gimana. Nah pas waktu aku deh maba pertama kali masuk, aku nyentang si acara ya di NPSC, terus nggak tahu kenapa malah keterima deh si acara NPSC. Aku yang terima kamu. Oh iya dah. Sebuah ya, kebetulan banget loh guys ini. Tapi kan enggak, dulu kamu pernah OSIS toh. Aku kan nggak pernah sama sekali. Benar. Terus kayak lika-liku ya tadi ya. Iya. Apalagi ya itu pas Marie itu kan memang banyak tahu sih, pas rapat-rapat pun juga aku lebih ke arah diem. Nggak terlalu wow banget gitu loh dibanding dulu tuh aku si acara sama Raffi sama Hans. Udah lengser semua, kalian nggak akan ketemu lagi sama mereka karena kita sudah jadi manusia gua. Manusia gua. Ya gua. Nah itu. Jadi kan tadi belum dikenal lo ya. Ko Johan ini siapa? Jadi kan kalau aku ini ketua HMJM periode ini 2020-2021. Nah Ko Johan ini sebelumku periode 2019 dulu ya gue. Yes. Ya itu. Aku ketua periode 2019-2020. Oh iya, ya ampun Der. Lupa ngenalin Ko Johan loh. Aduh, parah nih ya. Iya, sampai ini sing dengerin kan. Iya. Mohon maaf ya guys, kita kan masih newbie ya, jadi nggak apa-apa lah. Pokoknya juga memperkenalkan diri kayak gitu. Aku khawatir ini kayak penasaran gitu loh. Ko Johan itu pendapat Ko Johan tentang Celia itu kayak gimana? Waktu Celia jadi seorang maba, maksudnya Celia yang seorang maba dulu yang jadi panlep HMJM sampai menjadi seorang Celia yang menjadi ketua HMJM itu. Kayak apakah ada perubahan yang signifikan gitu loh kok? Dari pertama kali ketemu mungkin yang kayak Celia kayak culun-culun gitu, tapi masih cantik kayak gitu ya kan. Sama yang sekarang tetap cantik tapi berkembang kayak gitu. Wah, pertanyaan mungkin. Dulu kita pertama kali ketemu itu di depannya KSPM. Waktu Ko Johan jaga bursa buku, terus aku ngajak ngomong koncoku sebelah namanya Ko Johan. Ya enggak sih, Ko? Gila, Celia masih ingat loh. Belakang ya. Wah, Celia ini ingatannya bagus. Ayo kok cerita. Aku di belakang. Aku pertama kali tahu Lia itu dulu pas DN daftar ke panitia lepas HMJM.
Terus kan dulu NPSC itu kan aku KP-nya toh. Nah, otomatis aku tuh merhatiin banget panitia tuh yang daftar NPSC itu siapa. Dan ketemulah si Ana ini, dia daftar di si acara centang ting gitu. Lah dulu pertama dia itu cengeng. Titik-titik nangis, dikasih sing berat-berat titik nangis, ngomel iku iso sak minggu dhewe. Wah. Tapi sekarang wis enggak. Sekarang dia apa-apa langsung dikerjakan cepet. Ya toh, kan gitu toh. Oh iya. Beda lah, udah beda banget lah. Kayak dulu tuh kayak dulu dia itu kayak takut-takut gitu lah intinya, kayak mau gerak. Anggapannya kamu kayak mau jalan ke depan gitu aja takut gitu. Anggapannya dulu. Tapi sekarang ya harus berkembang seiring dengan berjalannya waktu lah. Bener. Aku takut itu karena aku dipercaya jadi ketua nasional toh. Sedangkan Koko tuh mantan ketua dari program itu. Terus aku mikir, waduh, sosok Kojohan ya kan. Terus mantan program itu tak pegang. Jadi aku takut, wah buat langkah ke depan ini kayak berarti kayak apa ya, sebuah brand dialihkan ke orang lain gitu loh. Terus takut lah misal aku megang brand ini nggak bener. Terus citranya brand ini di mata orang lain itu beda. Nggak kayak sih waktu Koko pegang. Benernya kayak gitu. Oh iya sih, benar. Nah, Iya. ini jadi buat kalian juga ya, setiap acara itu pasti ada ciri khas istimewa setiap tahun. Jadi jangan terlalu terbebani sama tahun lalu, 2 tahun lalu. Pokoknya tahun ini kalian do the best, kalian buat ciri khas sendiri. Ya, it's okay lah. Ada yang bakal gimana gitu loh. Semua yang kalian takut itu nggak akan terjadi. Wah, waduh. Siap. Diri aku jadi semakin percaya diri, guys. Nah, ya, aku juga mau nanya nih, kan dari sisinya Coach Johan tentang Coach Johan ngeliat Celia itu kayak gimana. Nah sekarang kalau Celia pas itu ngeliat Coach Johan pas pertama kali dari awal Cece ketemu sampai Cece diterima jadi pantep, terus ngeliat Coach Johan jadi ketua itu kayak gimana? Awal lihat ya, aku ngeliat yang tak bilang deh bursa buku itu, di stand bursa buku, aku ngerasa orang ini apa sih gitu loh, apa orang ini gitu. Soalnya aku ngomong sama temen nih, tapi dia aku yang ngeliati gitu loh. Terus ada tiba-tiba, saya ngiki, aku tuh gak tau lah ternyata Coach Johan ini ketua NPSC gitu. Aduh. Terus mari gitu tahu deh MJM, oh ternyata Coach Johan ini ketua NPSC gara-gara pas TM Coach Johan ini ngomong di depan kayak jelas programnya NPSC itu ya apa pas TM Panlep itu loh. Gitu. Emang tuh nggak, pokoknya secara iya pokoknya waktu tertentu aku tahu lah dia ketua NPSC gitu. Nah pas selama jadi aku jadi Panlep, dia kan jadi ketua NPSC. Aku ngeliat dia itu orangnya lucu, kalem ya kan, terus diem, pokoknya silent gitu loh orangnya. Pas aku join jadi Pantep, iku kok berubah langsung, seret. Sing awalnya diem, iku jadi yo, tentang bilang tadi barbar ya gitu. Terus sing awalnya lucu, terus awalnya sifat sing ketoknya lembut. Iku sebenarnya gue join tipe orang sing lumayan bisa dibilang perfect. Jadi misalnya kita kerja, saya tuh sekali kerja apik gitu loh. Jadi buat main-main sing mbok kerjano ini gitu. Dan kok join iki salah satu orang sing seringane geger ambek aku pada saat aku jadi ketua NPSC di divisi, wis senengane geger ambek Coach Johan. Mesti lah misalnya apa tak laku, menurut Coach Johan enggak baik, menurutku baik pada saling mempertahankan argumen gitu. Tapi pada akhirnya ya aku tetap menurut Coach Johan. Soalnya Coach Johan ini kan orangnya sing wis tahu ke depan tuh. Tahu perkiraan yang bakal terjadi apa sing tak lakukan sekarang gitu. Aku milih A jadi bakal gini, aku milih B jadi aku juga bakal gini. Nah itu Coach Johan tahu. Jadi ya itu sempet cek beberapa saat akhirnya ya wis aku menurut Coach Johan. Tapi menurutku ya aku kayak kehilangan sosok Koko, kehilangan sosok ibaratnya kayak orang tua gitu di HMJM. Soalnya dulu itu pas di HMJM bener-bener ini Coach Johan ini yang nonton dari awal, aku nggak bisa sampai lumayan bisa sampai akhirnya bisa berdiri dewe
Kita kan masih bau-baunya masa-masa orientasi di masa-masa PPK. Ada nggak nih kayak omongan atau motivasi atau mungkin pesan-pesan buat adik-adik anak-anak yang semester 1, teman-teman kita yang semester 1 ya mungkin baru aja masuk ke WM terus menjalani kuliah online itu punya kiat-kiat atau pesan nggak? Sekalian kalau mau promosi juga nggak apa-apa kok. Itu siap nggak apa-apa. Disebut sedikit aja. Ini dari siapa dulu ini? Aku deh. Kalau misalnya dimulai dari Ko Johan bagaimana? Yang sudah hidup 2 kali lebih lama daripada aku sama Tiri. Oh, oke. Sip. Gimana sesepuh? Sesepuh? Nah, aku hidup 2 kali lebih lama daripada kamu, berarti umurku 40 tahun lah sekarang. Oh, yang Wah, maksudnya lebih tua 2 tahun ya. Buat nanti kalian yang baru masuk, maba-maba, adik-adikku, pesanku buat kalian nanti, kalian waktu kuliah ini jangan jadi kupu-kupu. Jadi jangan jadi mahasiswa kuliah pulang aja. Soalnya jujur, kalau misalkan menurutku loh ya, di jurusan manajemen, kalian kalau nggak ada kegiatan, nanti jatuhnya kalian bosan. Tuan. Jadi mending kalian sibukin diri kalian di kampus waktu kalian kuliah, di organisasi kan, ikut-ikutlah organisasi. Di UM banyak organisasi. Kalian mau ikut apa aja ada. UKM ada, Ormawa, khususnya HMCM harus join ya. Di HMCM, kalian join. Soalnya kenapa kok kalian harus join? Gini, mungkin kalian udah banyak dengar kalau misalkan senior-senior kalian ini yang di PPK nanti pasti ngomong kayak, join Ormawa, kalian asah soft skill kalian. Itu bukan omong kosong, kalau menurutku itu memang beneran. Soalnya anggapannya gini, kalau misalkan kalian kuliah aja, kalian tuh nggak praktekin apa yang kalian pelajari sama sekali. Sedangkan kalau misalkan kalian ikut Ormawa dan lain-lainnya, kalian tuh beneran praktekin apa yang kalian pelajari. Kalian juga ngelatih yang tadi dia ngomong soft skill baru. Kalian kalau di Ormawa nanti kalian pasti bakal banyak ngomong di depan dan lain-lain. Itu beneran ilmu yang nggak bisa kalian dapat dari kuliah biasa. Kalian rencanain sesuatu, benar-benar manajemen resiko dari keputusan yang kalian ambil itu nggak bisa kalian dapetin secara penuh lah di kuliah biasa. Jadi kalian harus ikut di organisasi. Manfaatin waktu kalian di kuliah sebaik-baiknya. Gitu. Oke, nih lanjut dong. Kalau Celia gimana nih, Ce? Ada pesan-pesan kayak kiat-kiat yang mau disampaikan nggak, Ce? Pas ini suaraku nge-lag nggak ya? Oh, enggak. Lanjut. Enggak ya. Kalau aku sih benernya ada sedikit yang kita tambahin dari Ko Johan. Kan Ko Johan ngomong tadi ada sempat memanfaatkan waktu selagi kuliah, karena kalau kalian di manajemen itu bakal bosen. Bener, itu bener. Soalnya gini, kan ibaratnya kalian itu punya kesempatan buat nyobain tester. Kayak tak bilang kemarin di live IG, kalian tuh mau beli es krim. Ada tester. Otomatis kalau normalnya pasti kalian mengambil tester sampai banyaknya buat mau nentuin nanti aku tuh mau beli yang mana. Itu sama kayak kalian join Ormawa, join apapun lah, HMCM, BEM, HMJA, HMJM, BEM, BPM sama LPM. Itu terserah kalian. Tapi di sini aku nggak mau condong ke manapun, cuma aku mau ngasih masukan aja ke kalian kalau nyoba itu nggak ada salahnya. Kalau misal kalian nyoba nggak enak, dibuang itu masih wajar lah. Tapi kalau kalian nggak nyoba, tiba-tiba langsung jalani, langsung ibaratnya ke es krim langsung kalian beli. Kalau nggak enak ya kalian harus nanggung sendiri. Harus makan sampai habis ya kan, nyelesain sampai benar selesai. Nah itu sama kayak kalian join Ormawa. Kalau kalian di panitia lepas udah kenal apa itu HMCM, BEM, BPM, LPM, HMJA sekalipun ya, kalian tahu cara kerjanya kayak gimana, ciri khasnya kayak gimana. Kalau cocok di HMJM masuk, nggak cocok cari yang cocok lagi. Kayak gitu. Jadi itulah siklus dimana kalian harus kenal, terus udah kenal nyaman, mau masuk manapun itu enak ke depannya. Kayak gitu. Terus aku mau bilangin juga pesan buat maba, kesempatan yang kalian dapat sekarang itu nggak datang 2 kali. Kalian punya kesempatan misal milih buat jadi mahasiswa yang kuliah sama kerja. Oke, itu bakalan dapetin manfaat sekarang, dapat uang sambil kuliah gitu kan. Tapi pada saat kalian sudah waktunya kerja,
itu nggak bakal bisa dapat yang namanya kuliah. Iya. Kerja, kuliah bisa. Kuliah sambil kerja bisa. Tapi kalau kerja sambil kuliah itu nggak bisa. Apalagi kalian sudah lewat nih masa-masa kuliah. Udah saatnya kerja, nggak punya pengalaman, terus nggak ada skill-skill yang bisa dilakukan gitu. Ibaratnya kalian tuh kayak kuliah nabung investasi gitu loh. Kalau misalnya kalian mau bikin perusahaan, kalian nabung. Nah itu, ini saat-saatnya kalian nabung di kuliah ini. Nabung soft skill, pengalaman, terus istilahnya kayak nambah CV kalian lah. Kalau kalian awalnya punya list 1-2 di CV, pasti kalau kalian join Ormawa, apalagi kalau kalian bisa jadi ketua, ya siapa tahu, nasib orang nggak tahu kan, kalau jadi ketua, pasti itu akan menambah dan mempengaruhi CV kalian ke depannya. Dan kalau kalian punya kesempatan jadi anak Ormawa, itu benar-benar kesempatan emas. Anggapannya, Ormawa itu yang jauh lebih dikenal sama struktural, sama dosen, karena hubungan kita sama mereka, kita mau ngadain acara juga konsultasi ke dosen, konsultasi ke struktural, otomatis itu nambah kedekatan kita sama mereka, kayak gitu. Jadi banyak banget benefit-benefit yang belum disampaikan secara rinci mungkin pada saat kemarin live IG gitu. Jadi jangan sampai ngelautin kesempatan untuk join Ormawa. Itu aja sih buat kalian, dari aku buat kalian. Mau nambahin. Semangat. Iya, Aku kok nambah ya, nambahin aku apa? Aku nambah apa, kok? Ya, boleh. Ini kata-kata temanku yang selalu diulang berkali-kali setiap rapat atau setiap promosi sih. Kalian di organisasi nanti, kalian bakal bisa tahu apa kelemahan sama kelebihannya kalian. Wah, iya, Itu pasti. itu pasti. Kalian nggak, kalau sekarang kalian masih nggak tahu, kalian masih meraba-raba, sebenarnya aku ini pinternya apa? Yuk, join organisasi aja. Kalian nanti pasti pelan-pelan bakal ketemu. Kayak dulu aku nggak nyangka bisa, anggapannya bisa kayak mikir model strategi perencanaan gitu. Nggak nyangka bisa rencanain A, B, C sampai mateng dan lain-lain. Tapi begitu join Ormawa itu beneran ketemu semua kayak. Jadi jangan lupa join Ormawa. Nah, aduh, ini kita udah dapetin banyak informasi nggak sih, Ter, buat teman-teman, anak-anak maba juga, yang mungkin lagi gabut, lagi galau, nungguin pesan gitu ya, dari teman-temannya gitu. Itu kalian hari ini tuh dapat banyak banget poin-poin penting loh, guys, tentang apa itu Ormawa. Dan dari tadi kita juga udah dengerin share kan, Ter, betapa serunya kehidupan organisasi, apalagi di HMJM. Iya. Dan mau nambahin, Kak, berarti anggapannya kalau pas kuliah ini kayak kalau kamu join Ormawa itu kayak caramu buat nyari diri gitu kan, biar semakin kamu tahu dirimu itu kayak gimana. Jangan lupa guys buat masuk Ormawa guys. Betul banget. Jadi ini bener nggak sih C sama aku, menurut C Lia sama Ko Johan ini, kalau misalnya anak Orma itu nggak harus yang kayak perfect gitu kan C, Ko? Kayak yang harus bener-bener kayak dia harus pinter, dulu pernah ikut OSIS kayak gitu, nggak harus kayak gitu kan? Kalau kalian udah perfect ya ngapain kalian belajar lagi? Banyak kan kayak gitu. Justru dari yang kurang perfect belajar, berproses sampai akhirnya bisa jadi yang terbaik. Benar kok Johan? Bener. Nggak ada lah, perfect itu nggak ada lah, pasti semuanya ada kekurangan. Karena kalau mau belajar pun kalian juga pasti butuh waktu, kalian butuh tempat, butuh waktu buat belajar. Nah, Ormawa ini salah satu tempat yang bisa kalian pakai, yang disediakan oleh kampus buat kalian ngembangin dirinya kalian. Gratis pula, nggak perlu bayar kalian itu untuk join Ormawa, tapi benefit malah kadang dibayar. Oh, dapat konsumsi. Ya, bener. Aduh, yang aku rindukan selama online-nya adalah nggak ada konsumsinya loh. Beneran kalau siap meeting atau pertemuan itu. Iya. Ada konsumsinya enak-enak loh. Ya, bener guys. Kalau kalian pengen dapat makanan gratis selama offline nanti, join Ormawa. Siap? Benar. Nah, kita kan udah kayak banyak banget yang kita obrolin. Ini baru episode 1 loh, Kak Lia sama Ko Johan ini. Ini baru episode 1, kita ngobrolin terus. Rencana berapa episode? Wah, rencana 200? Bisa lebih kayaknya. Kayaknya 1 juta juga bisa. Oh, siap. Kita pensiun dari, sudah wisuda dari WM pun kayaknya itu podcast ini semoga tetap berjalan ya. Diaminin, pasti berjalan. Siap.
Nah, ini kan kita udah ngobrol-ngobrol seru, tapi ternyata nggak cuma sampai sini loh. Iya nggak sih, Ter? Gitu kita nggak cuma sampai kayak kita ngobrol-ngobrol seru-seru gini tuh cuma sampai di sini aja. Ternyata itu masih ada lanjutannya selanjutnya. Dan pastinya kita bakal nemenin kalian yang gabut, ya kan? Terus apa lucu-lucu juga. Yang penting kalian harus tetap mantengin podcast kita. Bener nggak sih, Ter? Tapi nggak cuma podcast, tapi live Instagram kita juga harus dipantengin dong. Live Instagram itu juga harus dipantengin setiap hari. Nah, ini kan tadi kita udah ngomong panjang lebar sama Ko Johan sama Celia, meskipun kedua orang ini itu sangat sibuk loh, Tir, sebenarnya. Celia sama Ko Johan ini. Ya nggak sih? Kita harus ini bisa datang ke podcast kita. Kita harus berterima kasih sama Celia sama Ko Johan. Makasih loh, Ko udah datang hari ini. Sama, Nak. Nah, makasih juga udah nge-sharing cerita-cerita yang seru, ngobrol-ngobrol bareng sama kita hari ini. Aku sama Tere juga tadi kan mikir itu kan kayak kalau berdua doang kan pasti nggak bakal seru, tapi kalau misalnya kita berempat ini kayak tadi kan ceritanya juga panjang lebar banget. Aku sampai tahu itu kalau misalnya Celia itu gimana sih pertama kali ngeliat Ko Johan, terus Ko Johan juga kayak gitu. Nah, tapi sayangnya kita cuma bisa sampai di sini aja cerita-ceritanya nih. Iya. Ya. Terbatas kita. Jadi kita harus pamitan dulu untuk mungkin melanjutkan aktivitas yang lain lagi. Tapi guys, tenang aja, kita bakal tetap ada episode kedua, jadi kalian tetap tungguin aja ya. Iya, benar. Oke, dadah, sampai jumpa lagi.